Jumpa lagi dengan saya, Susi Setiawati, yang masih selalu setia nih menemani pemirsa di rumah untuk membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun sebelum saya membahas, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk para pemirsa setia CNBC di rumah. Nah, untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor komoditas emas, yakni PT G Resource Asia Pasifik Tbk atau dengan kode emiten PSAB, yang dimana telah listing sejak April 2003 dengan harga IPO di saat itu adalah sebesar Rp250 per lembar saham. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini PSAB sudah berjalan di harga berapa. Ya, untuk PSAB sendiri hari ini masih bergerak di harga Rp102 per lembar saham atau naik sekitar 3 poin atau naik sekitar 3,03%. Nah, lalu seperti apa bisnis dari PSAB? Ya, untuk bisnisnya sendiri berada di pertambangan emas dan juga memiliki beberapa pertambangan emas nih. Kalau kita bisa melihat di samping saya ada 4 tambang yang dimiliki oleh PSAB. Di mana yang pertama itu ada di Bakan, Sulawesi Utara, yang dimana operasinya berjalan pada Desember 2013. Untuk kapasitas produksi sendiri berada di 4 juta ton per tahun. Dan yang kedua ada Penjom di Pahang, Malaysia, yang dimana sudah beroperasi sejak Desember 1996 dengan kapasitas produksinya adalah sebesar 1,4 juta ton per tahun. Lalu tambang yang ketiga adalah Seruyung di Kalimantan Utara dengan operasi berjalan di Januari 2014 dengan kapasitas produksinya sekitar 2,8 juta ton per tahun. Dan yang terakhir ada Lanut Utara di Sulawesi Utara yang dimana tahun pertama operasinya berada di Oktober 2004 dengan kapasitas produksinya sekitar 1,2 juta ton per tahun. Nah, lalu bagaimana dengan pertumbuhan laba dari PSAB? Ya, bisa lihat di samping saya ini adalah pertumbuhan laba dan juga pendapatan dari PSAB. Kalau kita melihat secara pendapatannya ini justru menurun ya dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan turunnya ini hampir sekitar 100%, kurang lebih sekitar 100%. Dan karena turunnya pendapatan ini mengakibatkan laba dari PSAB juga tergerus. Kalau kita bisa melihat secara laba bersih tahun berjalannya, PSAB justru di tahun 2022 membukukan kerugian sebesar Rp250 miliar, di mana di tahun 2021 justru membukukan laba yaitu sekitar Rp118 miliar. Nah, jadi karena penurunan pendapatan ini juga menurunnya volume produksi dari PSAB yang menyebabkan laba juga tergerus hingga membukukan kerugian nih. Dan kita juga bisa melihat bagaimana sih valuasi dan rasio keuangan dari PSAB. Jadi samping saya ini adalah rasio keuangan dari PSAB. Kalau kita melihat secara price book value-nya masih di bawah 1 ya, atau di 0,55. Di mana tadi harga hari ini masih di atas 100. Kalau kita lihat secara harga kewajarannya justru masih di 179. Yang menandakan bahwa harga saham PSAB saat ini memang masih under value alias murah. Kita bisa lihat PBV-nya masih di bawah 1. Lalu untuk secara gross profit marginnya berada di 50,27%. Angka ini cukup tinggi di mana dari selisih pendapatan dengan beban pokoknya ini untungnya atau marginnya sekitar 50% nih dari modalnya. Lalu secara menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya masih berada di angka negatif atau di minus 21,76%. Nah, kenapa nih NPM-nya minus? Dikarenakan tadi PSAB masih membukukan kerugian pada laba bersih atau rugi bersih berjalannya sehingga net profit marginnya juga masih negatif. Dan juga untuk return on equity-nya juga negatif di 7,24% dikarenakan masih membukukan kerugian sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya justru bukan menghasilkan laba nih, tapi malah menghasilkan kerugian. Dan kita juga bisa melihat dari return on assetnya masih di negatif juga di minus 2,70% yang tadi di mana PSAB masih membukukan kerugian sehingga dalam pengelolaan aset atau pemanfaatan aset untuk mendapatkan laba justru tidak maksimal sehingga masih mendapatkan kerugian nih dalam mengelola asetnya. Dan kita bisa melihat juga debt equity ratio atau hutang dari PSAB ini cukup besar ya. Darinya berada di 141,71%. Yang menandakan bahwa total hutangnya ini jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban terhadap modalnya, PSAB ini dianggap juga masih cukup buruk. Lalu untuk secara likuiditas atau cash rasionya sendiri berada di 2,84%.
angka ini cukup kecil atau likuiditasnya masih cukup kecil sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya yakni kas masih dianggap juga kurang baik dan kurang efisien. Nah, kita juga bisa mengintip nih kompetitor dari PSAB. Siapa aja sih kompetitornya? Ya, untuk di samping saya di sini ada 4 kompetitor dari PSAB. Yang pertama ada Aneka Tambang Tbk atau dengan kode emiten Antam, lalu ada Merdeka Copper Gold atau dengan kode emiten MDKA, dan juga Archie Indonesia Tbk atau dengan kode emiten Archie, dan Bumi Resource Minerals atau dengan kode emiten BRMS. Kalau kita lihat secara price book value-nya, di sini justru PSAB yang paling murah nih di bawah 1 PBV-nya, yang menandakan bahwa harga saham PSAB ini paling murah dibandingkan dengan kompetitornya. Kita bisa lihat secara yang lain untuk BRMS sudah di atas 1, yaitu sudah di harga kewajarannya, dan Antam sudah 2 kali lebih mahal, MDK 6 kali lebih mahal, dan Archie 2 kali lebih mahal. Namun kalau kita melihat secara gross profit marginnya, di sini juga PSAB termasuk cukup baik, berada di 50,27%, dan juga BRMS nih, di mana marginnya juga cukup tinggi di 56,39%. Dan untuk sisanya Antam, MDK, dan Archie masih sekitar di area 20 hingga di bawah 20%. Nah, secara margin ini cukup baik, namun secara net profit marginnya sayangnya PSAB karena masih membukukan kerugian dikarenakan tadi pendapatan yang menurun cukup drastis sehingga masih membukukan kerugian, sehingga dalam menghasilkan net profit marginnya juga masih negatif di minus 21,76%. Ini sangat disayangkan sekali ya, marginnya tinggi tapi belum bisa memaksimalkan untuk mendapatkan profit. Dan untuk sisanya di mana yang paling tinggi adalah BRMS di NPM 117%, lalu disusul oleh MDK di 11%, dan disusul oleh Antam di 8,32%, dan juga oleh Archie di 6,72%. Jadi memang NPM-nya di sini yang paling buruk adalah PSAB dengan angka negatif dikarenakan masih membukukan kerugian. Sedangkan untuk kompetitornya berhasil mencetak laba. Lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari PSAB? Ya, untuk prospek bisnisnya yang pertama di mana G Resource Asia Pasifik Tbk atau PSAB sendiri menganggarkan belanja modal atau capex atau capital expenditure senilai 100 juta US dollar ya sepanjang tahun 2023. Jadi di mana nantinya capex ini akan digunakan untuk proyek terbarunya yaitu di proyek tambang emas DOP, yang di mana untuk tambang emas DOP ini bisa berjalan atau umur tambangnya sekitar 15 hingga 20 tahun. Dan juga nantinya akan dipakai untuk proyek yang sudah ada, tambang emas yang sudah ada, ya salah satunya di Sulawesi Utara, di mana diharapkannya juga oleh perseroan bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan volume produksi nantinya. Dan kalau kita lihat secara harga emas dunia atau emas global, kalau kita bisa melihat pada perdagangan hari ini untuk emas sendiri atau gold masih berjalan di atas 2000 ya, atau di 2007,25 per troy ounce. Jadi kalau kita lihat justru banyak yang mempertanyakan kenapa harga emas dunia tapi harga saham PSAB justru makin menurun nih. Kita bisa lihat pada slide selanjutnya pergerakan harga PSAB selama beberapa tahun. Nah, untuk di sini kita bisa melihat sejak 2021 ya hingga tahun 2023 ini justru harga saham PSAB ini makin menurun. Ini justru kenapa nih makin menurun? Dikarenakan kinerjanya belum membaik sehingga masih membukukan kerugian, yang menyebabkan harga saham PSAB juga memang belum menunjukkan kinerja yang baik atau harga sahamnya masih turun secara major trend ya, atau tren yang cukup besar. Nah, sehingga masih menjadi PR nih untuk perseroan agar bisa mencetak laba agar harga sahamnya justru kembali menaik atau keluar dari jalur downtrendnya. Lalu untuk PSAB ini masih layak dikoleksi atau tidak? Ya kalau kita lihat secara harga book value-nya sendiri atau harga kewajarannya memang masih cukup murah, masih di bawah PBV1. Namun sayangnya karena kinerjanya belum menunjukkan perbaikan, di mana di tahun 2022 per 31 Desember 2022 PSAB masih membukukan kerugian. Sehingga ini yang menyebabkan NPM-nya minus, ROA-nya juga minus, dan juga harga sahamnya justru makin turun. Meskipun hari ini cukup naik ya sekitar 3%, namun ini belum menunjukkan tanda kebaikan. Sebelum kita melihat nih hasil di kuartal 1 2023 nanti, apakah PSAB kembali membukukan rugi atau berhasil mencetak laba. Sehingga untuk saat ini memang belum cukup menarik. Kita bisa tunggu di hasil kuartal 1 2023 nanti, apalagi sekarang sudah tanggal 27 April nih.
kurang lebih beberapa hari lagi PSAB akan merilis laporan keuangan kuartal 1 2023 yang dimana kita bisa melihat hasilnya sendiri apakah berhasil mencetak laba atau tidak, karena itu akan berpengaruh pada pergerakan harga saham PSAB.